Pernahkah Anda merasa badan cepat lelah setelah makan buah tertentu, padahal katanya buah itu sehat? Banyak lansia mengira semua buah pasti aman, padahal ada beberapa jenis yang bisa berisiko bagi kesehatan tubuh di usia 60 tahun ke atas. Tubuh kita yang sudah menua lebih sensitif terhadap kadar gula, serat, dan zat tertentu dari buah. Penelitian populer menyebutkan, asupan buah memang baik, tetapi pemilihan yang salah bisa memicu masalah gula darah, asam urat, hingga pencernaan. Maka penting bagi kita mengetahui mana buah yang sebaiknya dihindari, dan mana yang justru bisa jadi sahabat tubuh. Mari kita mulai dengan membahas 5 buah yang perlu diwaspadai terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan temukan buah-buah sehat yang bisa memperkuat tubuh dan memberi energi. Jadi, jangan lewatkan setiap bagian karena bisa sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda. Buah pertama yang sebaiknya dihindari adalah nangka. Rasanya memang manis dan harum, tapi kandungan gula alaminya cukup tinggi. Menurut data gizi populer, nangka bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, apalagi jika dikonsumsi berlebihan. Bagi lansia dengan risiko diabetes, hal ini tentu bisa membahayakan. Selain itu, nangka juga bisa memicu perut kembung karena kadar serat dan gasnya. Solusi terbaik jika Anda ingin mencicipinya, cukup sedikit saja, sekitar 2-3 potong kecil, dan jangan setiap hari. Sebagai gantinya, Anda bisa memilih buah dengan kadar gula lebih rendah yang akan kita bahas nanti. Jadi tetap bisa menikmati rasa manis, tapi lebih aman bagi tubuh. Nantikan buah kedua yang juga sering dianggap sehat, tapi ternyata perlu hati-hati bagi lansia. Buah kedua yang perlu diwaspadai adalah durian. Siapa yang tidak tergoda dengan aroma khasnya? Namun, di balik kenikmatannya, durian mengandung kalori, gula, dan lemak yang cukup tinggi. Menurut sumber kesehatan populer, terlalu banyak makan durian bisa meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung bekerja lebih keras. Bagi lansia, ini tentu berisiko. Selain itu, durian juga bisa memicu gangguan pencernaan jika dikonsumsi malam hari. Jadi, jika ingin sekali mencicipi, cukup sebiji kecil dan jangan dicampur dengan makanan berlemak lain. Ingat, kesehatan lebih penting daripada memuaskan lidah sesaat. Setelah ini, kita akan bahas buah ketiga yang sering ada di meja makan, tapi sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu banyak oleh lansia. Buah ketiga adalah semangka. Mungkin Anda terkejut, karena semangka segar dan mengandung banyak air. Namun, semangka ternyata memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, kadar gula dalam darah bisa naik dengan cepat setelah memakannya. Bagi lansia dengan gula darah yang tidak stabil, ini bisa jadi masalah. Walau begitu, bukan berarti semangka harus benar-benar dihindari. Anda masih bisa menikmatinya dalam porsi kecil, sekitar 3-4 potong segitiga tipis. Sebaiknya dimakan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Cara ini membantu memperlambat penyerapan gula, jadi tetap bisa segar tanpa membuat gula darah melonjak. Di segmen berikut, kita akan bahas buah tropis lain yang juga perlu diwaspadai. Buah keempat yang sebaiknya dihindari berlebihan adalah mangga matang. Rasanya memang manis dan legit, tapi kandungan gulanya cukup tinggi. Menurut informasi gizi populer, satu mangga ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 40 gram gula alami. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, ini bisa memicu lonjakan gula darah. Tipsnya, jika ingin makan mangga, pilih mangga yang belum terlalu matang karena kadar gulanya lebih rendah. Konsumsilah setengah buah saja, dan lebih baik dikombinasikan dengan yogurt tanpa gula untuk memperlambat penyerapan. Jadi, Anda tetap bisa menikmati rasa mangga tanpa khawatir gula darah naik. Segmen berikut akan membahas buah kelima yang sering dianggap sehat, tapi bisa memicu masalah bagi lansia tertentu. Buah kelima adalah anggur. Warnanya cantik dan rasanya manis, tapi justru itulah yang membuat anggur kurang ramah untuk lansia dengan risiko diabetes. Kandungan gulanya tinggi, dan jika dimakan banyak bisa membuat gula darah melonjak cepat. Selain itu, kulit anggur juga bisa agak sulit dicerna bagi sebagian orang lanjut usia. Bukan berarti anggur dilarang sama sekali, tapi porsi yang aman adalah sekitar 5-7 butir saja per hari. Jika ingin variasi, pilih anggur hijau yang cenderung lebih rendah gula. Setelah kita tahu 5 buah yang sebaiknya dibatasi,
Kini saatnya kita beralih ke bagian yang paling menyenangkan, yaitu 5 buah sehat yang sangat dianjurkan untuk lansia. Sekarang mari kita masuk ke buah pertama yang sehat untuk lansia, yaitu apel. Apel kaya akan serat pektin yang bisa membantu menurunkan kolesterol dan menjaga pencernaan tetap sehat. Kandungan vitamin C-nya juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Fakta menarik, apel memiliki indeks glikemik rendah, sehingga aman bagi penderita diabetes. Cara terbaik menikmatinya adalah makan 1 buah apel ukuran sedang setiap hari, sebaiknya dengan kulitnya yang sudah dicuci bersih, karena banyak serat ada di bagian kulit. Bisa juga dipotong kecil lalu dicampur dengan oatmeal atau salad. Sederhana tapi penuh manfaat. Di segmen berikut, kita akan bahas buah sehat kedua yang rasanya segar dan penuh vitamin. Buah sehat kedua adalah jeruk. Jeruk terkenal kaya vitamin C, yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kulit tetap sehat, dan mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, jeruk juga mengandung air yang melimpah sehingga membantu tubuh tetap terhidrasi. Menurut penelitian populer, konsumsi jeruk secara rutin juga baik untuk kesehatan jantung. Tipsnya, pilih jeruk segar daripada jus kemasan karena jus biasanya ditambah gula. 1 buah jeruk per hari sudah cukup. Bisa dimakan langsung atau dijadikan infused water dengan irisan jeruk segar dalam air putih. Dengan cara ini, tubuh tetap segar sekaligus terlindungi. Setelah jeruk, ada buah ketiga yang kaya serat dan baik untuk pencernaan. Buah ketiga yang baik untuk lansia adalah pir. Pir kaya serat larut air yang membantu mencegah sembelit, masalah yang sering dialami lansia. Kandungan antioksidannya juga baik untuk melawan radikal bebas. Pir memiliki rasa manis yang lembut, tapi indeks glikemiknya tergolong rendah, sehingga lebih aman untuk gula darah. Cara terbaik menikmatinya adalah setengah buah pir setiap hari, bisa dijadikan potongan segar atau dipadukan dengan yogurt tawar. Jika ingin lebih hangat, pir juga bisa direbus sebentar dengan kayu manis, menjadikannya camilan sehat yang lembut di perut. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas buah keempat yang ukurannya kecil tapi manfaatnya luar biasa. Buah sehat keempat adalah stroberi. Meskipun rasanya asam manis, stroberi justru baik untuk lansia. Kandungan vitamin C, serat, dan antioksidan seperti antosianin dapat membantu menurunkan peradangan dan menjaga kesehatan jantung. Penelitian populer menunjukkan stroberi juga bisa membantu mengontrol gula darah. Tipsnya, konsumsi sekitar 5-7 buah stroberi segar per hari. Bisa dimakan langsung, ditambahkan ke salad, atau dibuat smoothies dengan yogurt rendah lemak. Hindari stroberi yang terlalu matang karena bisa terasa lebih asam dan kurang nyaman di perut. Setelah stroberi, mari kita lanjut ke buah kelima yang sangat populer di Indonesia dan penuh manfaat bagi lansia. Buah sehat kelima adalah pepaya. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu melancarkan pencernaan, sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami sembelit. Selain itu, pepaya juga kaya vitamin A yang menjaga kesehatan mata serta vitamin C untuk daya tahan tubuh. Kandungan seratnya membuat rasa kenyang lebih lama tanpa membuat gula darah melonjak tinggi. Cara terbaik menikmatinya adalah sekitar 4-5 potong kecil pepaya setiap hari, bisa dimakan di pagi hari atau dijadikan campuran salad buah. Jika ingin variasi, tambahkan perasan lemon di atas potongan pepaya untuk rasa yang lebih segar. Setelah membahas 5 buah sehat, kita akan rangkum perbedaannya dengan buah yang perlu dihindari. Mari kita ingat kembali, buah yang sebaiknya dibatasi adalah nangka, durian, semangka, mangga matang, dan anggur. Semuanya punya risiko karena kadar gula tinggi, lemak, atau bisa memicu gangguan pencernaan. Sementara buah yang menyehatkan adalah apel, jeruk, pir, stroberi, dan pepaya. Semua buah sehat ini memiliki kandungan serat, vitamin, dan antioksidan yang membantu tubuh tetap bugar di usia 60 tahun ke atas. Dengan memilih buah yang tepat, kita bisa menjaga gula darah stabil, melancarkan pencernaan, dan memperkuat daya tahan tubuh. Jadi, jangan sampai salah pilih. Selanjutnya, mari kita bahas tips tambahan supaya konsumsi buah menjadi lebih menyenangkan dan bermanfaat. Tips pertama adalah perhatikan porsi. Meski buah sehat, tetap tidak boleh berlebihan.
Porsi yang aman adalah 1-2 buah ukuran sedang per hari, atau setara 1 mangkuk kecil potongan buah. Jika terlalu banyak, gula alami dari buah bisa menumpuk juga. Jadi bijaklah dalam menakar. Cara sederhana adalah gunakan telapak tangan sebagai ukuran. Potongan buah sebanyak genggaman tangan biasanya pas untuk sekali makan. Dengan cara ini, tubuh dapat manfaatnya tanpa kelebihan kalori. Setelah porsi, kita juga perlu tahu cara mengombinasikan buah agar gizi lebih seimbang. Itu akan kita bahas di segmen berikut. Tips kedua, coba kombinasi cerdas. Jangan hanya makan satu jenis buah terus-menerus, karena setiap buah punya kandungan berbeda. Misalnya, apel bisa dikombinasikan dengan stroberi untuk vitamin C dan serat. Pepaya bisa dipadukan dengan perasan jeruk agar lebih segar. Atau pir dicampur yogurt untuk menambah protein. Dengan kombinasi, tubuh mendapat gizi lebih lengkap dan rasa pun lebih bervariasi. Tapi ingat, hindari mencampur buah tinggi gula seperti mangga atau semangka terlalu banyak dalam satu mangkuk. Setelah kombinasi, mari kita bahas cara mengolah buah agar tetap segar dan gizinya tidak hilang. Tips ketiga adalah cara mengolah buah. Banyak orang lansia lebih suka jus, tapi jus bisa membuat gula buah lebih cepat diserap tubuh, apalagi jika ditambah gula pasir. Lebih baik makan buah segar utuh karena seratnya masih terjaga. Jika ingin jus, buat tanpa tambahan gula dan langsung diminum setelah dibuat. Bisa juga mencoba infused water, misalnya potongan jeruk atau stroberi dalam air putih. Selain segar, cara ini bisa meningkatkan kebiasaan minum air. Ingat, semakin alami semakin baik. Setelah tahu cara olah, mari kita bicara tentang waktu terbaik makan buah untuk lansia. Kapan waktu terbaik makan buah? Untuk lansia, buah sebaiknya dikonsumsi di pagi atau siang hari. Alasannya, tubuh masih aktif bergerak sehingga gula alami dari buah bisa digunakan sebagai energi. Jika dimakan malam hari terlalu banyak, gula bisa menumpuk dan menyebabkan tidur kurang nyaman. Buah seperti pepaya atau pir cocok dimakan pagi untuk melancarkan pencernaan. Jeruk dan apel baik dimakan siang untuk menambah energi. Jadi, atur waktunya dengan bijak agar manfaat buah lebih terasa. Selanjutnya, kita akan bahas motivasi penting, bahwa menjaga pola makan sehat di usia 60 bukan berarti kehilangan kenikmatan hidup. Sahabat, jangan pernah merasa terbatas hanya karena usia. Justru di usia 60 tahun ke atas, kita berhak menikmati hidup lebih tenang dengan tubuh yang sehat. Memilih buah yang tepat bukan berarti kita kehilangan kenikmatan, melainkan menemukan cara baru untuk lebih bijak. Ingat, kesehatan bukan soal pantangan semata, tapi soal keseimbangan. Jadi nikmati setiap gigitan buah dengan rasa syukur, karena itu adalah langkah kecil yang membawa kita pada tubuh yang lebih kuat. Setelah motivasi ini, mari kita bahas bagaimana memilih buah yang segar saat membeli. Tips berikutnya adalah memilih buah segar. Saat membeli di pasar atau supermarket, pilih buah yang kulitnya mulus, tidak memar, dan masih segar. Hindari buah yang terlalu matang karena biasanya kadar gulanya sudah lebih tinggi dan cepat busuk. Untuk apel dan pir, pilih yang keras dan berat saat digenggam. Untuk jeruk, pilih yang kulitnya agak tipis dan cerah warnanya. Buah segar bukan hanya lebih enak, tapi juga kandungan vitamin dan seratnya lebih terjaga. Setelah memilih, mari kita bahas cara menyimpan buah agar tidak cepat rusak. Menyimpan buah juga ada triknya. Simpan buah di tempat yang sesuai. Apel, pir, dan jeruk bisa disimpan di suhu ruangan, tapi jauhkan dari sinar matahari langsung. Pepaya dan stroberi lebih baik disimpan di lemari pendingin agar tidak cepat busuk. Cuci buah hanya saat akan dimakan, jangan langsung dicuci lalu disimpan, karena kelembapan bisa mempercepat pembusukan. Dengan penyimpanan yang tepat, buah akan tetap segar dan siap dikonsumsi kapan saja. Setelah tahu cara menyimpan, kita akan bahas bagaimana melibatkan keluarga dalam pola makan sehat ini. Sahabat, makan buah bisa jadi momen kebersamaan keluarga. Ajak anak atau cucu untuk makan buah bersama. Buat salad buah sederhana saat sore, atau sediakan potongan buah di meja setiap pagi. Dengan begitu, pola makan sehat bukan hanya untuk Anda, tapi juga bisa jadi kebiasaan baik seluruh keluarga. Menikmati buah bersama membuat suasana lebih hangat dan penuh cinta. Ingat, kesehatan bukan perjalanan sendiri, tapi bersama orang-orang yang kita sayangi.
Setelah membahas kebersamaan, mari kita beri rangkuman singkat dari semua poin penting tadi. Mari kita rangkum. Ada 5 buah yang sebaiknya dibatasi bagi lansia, yaitu nangka, durian, semangka, mangga matang, dan anggur. Semua punya risiko karena kadar gula atau lemak tinggi. Sementara itu, ada 5 buah yang menyehatkan, yaitu apel, jeruk, pir, stroberi, dan pepaya. Semua mendukung pencernaan, daya tahan tubuh, dan energi. Tips tambahannya adalah atur porsi, kombinasi cerdas, cara olah sederhana, waktu makan tepat, serta simpan buah dengan baik. Jangan lupa, makan buah bisa jadi momen keluarga yang menyenangkan. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pesan terakhir untuk Anda. Sahabat, ingatlah bahwa menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri dan keluarga. Memilih buah dengan bijak adalah langkah kecil yang membawa manfaat besar. Jadi, mulai hari ini, mari lebih selektif, nikmati buah yang tepat, dan tetap bersyukur atas setiap nikmat yang ada. Like, share, dan komen pengalaman Anda dalam memilih buah sehat di usia 60 tahun ke atas. Dan selalu konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu.